Saya kadang iri melihat orang yang dilebihkan harta oleh Allah. Saya tahu bahwa sifat saya jelek. Tolong nasihati saya Ustaz, agar tidak kufur nikmat dan berburuk sangka kepada Allah. Lihatlah selalu orang yang di bawah kita. Kalau misal ada orang, kita lagi diberikan oleh Allah motor. Motor ini misalnya tahun 2000, tahun 2012 lah misal motor itu. Jangan lihat orang motornya yang lebih mewah. Lihat orang yang lebih susah, teman-teman sekalian. Lihat orang yang lebih susah. Saya kemarin di Makassar, subhanallah, masuk ke satu tempat orang cacat. Tidak tahu kenapa kami tiba-tiba pas lagi mau ceramah, itu kan mampir di tempat itu untuk sholat asar. Habis asar janjian untuk ceramah. Pas masuk di sana, sholat duhur maaf. Sholat duhur baru kemudian saya ceramah habis duhur. Pas masuk di situ ternyata itu lembaga pemerintah resmi untuk mengurus orang-orang cacat. Kami masuk di masjidnya, dari imamnya sampai makmumnya semuanya cacat. Subhanallah. Kayak Allah lagi peringatkan gitu. Kita turun, panitianya datang dengan mobil mewah, dijemput mobil mewah, lalu turun, subhanallah, sholat di situ. Begitu masuk di saf, saya sudah mulai lihat kiri kanan, subhanallah, imamnya cacat. Tubuhnya pendek, kemudian dia ada masalah di fisiknya. Orang di sebelah semua sholat ini orang cacat. Ada yang satu datang, subhanallah, masuk masjid sampai menggulingkan badannya untuk sholat gitu kan. Saya balik kiri kanan lalu saya mengatakan, subhanallah. Coba lihat ikhwani, bagaimana Allah sampaikan kita di masjid ini untuk memberikan peringatan kepada kita. Lihat ada orang yang susah, tapi mereka tetap semangat, hidup, mereka bekerja. Lihat nih, kalau kita mau lihat selalu orang-orang yang lebih hebat fisiknya daripada kita, lebih gagah, lebih cantik, lebih kaya, kita tidak akan pernah bersyukur. Lihat orang-orang yang begitu. Coba antum lewat, alhamdulillah di Indonesia cukup banyak. Kita bisa lihat orang yang tiap hari pungut gelas-gelas air mineral, bajunya kotor gitu kan. Ada banyak, tangannya kotor, hidupnya susah. Sampai ada yang jalan setengah mati gitu. Saya hampir setiap hari, tidak pernah tidak teman-teman sekalian. Setiap saya keluar dari rumah saya di Condet, menuju ke Kemang, menuju kemana-mana kalau lagi pengajian, pasti saya dapat. Tidak pernah kurang dari 3-4 orang miskin itu sudah pasti. Pasti orang susah. Kemudian saya sempat mampir, lihat mereka, tanya kabarnya bagaimana. Jadi biar saya tahu ini motor aja saya pakai sudah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Ada orang kesian, jalan kaki, sendalnya putus, tua. Antum masih pakai sendal baru, sendal bagus. Gitu. Selalu lihat orang yang di bawah. Itu nasihat yang paling luar biasa. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kalian. Karena kalian lihat orang yang di bawah kalian, karena kalian akan selalu bersyukur. Dan ulama mengatakan kalau mau ditambahkan, dilengkapkan hadis ini, bukan ditambahi hadisnya, tapi dilengkapkan dengan cara memahami kalau diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Misal kita lagi flu, lihat ada orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Kita flu demam rematik, ada orang stroke. Kita stroke, ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang lebih berat dari cobaan kita. Maka kita akan terus bisa menjalani kehidupan. Sudah sunnatullah. Subhanallah. Orang susah lebih banyak daripada orang mampu, orang kaya itu. Lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Saya kemarin subhanallah mau ke Balikpapan. Baru kemarin dari Sudirman saya naik motor ke pengajian. Kemudian saya minta tolong salah seorang ikhwan untuk jemput motor saya. Lalu saya naik taksi. Begitu naik taksi ada bapak supir taksi ini orang yang sudah tua. Mungkin ya kalau saya lihat umurnya sudah mendekati 70 tahun. Rambutnya putih semua duduk ngobrol sama saya. Dari bahasanya beliau saya tangkapnya kayaknya memang orangnya dia bilang sudah takdir saya nih. Pak saya selalu jadi supir dari dulu gitu. Dia tidak menyelesaikan sekolah gitu. Tapi alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah Pak. Saya dengar ceritanya teman-teman sekalian, kalau saya dari awal sampai ke bandara dengar ceritanya, subhanallah uang 1.000 rupiah itu bernilai sekali buat dia, gitu kan? Luar biasa itu. Sampai dia bilang saya store ini Pak susah, store taksi ini 320.000 per hari, susah dia bilang. Saya kumpulin susah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di pesantren 3 orang, alhamdulillah begini, alhamdulillah begini. Saya bilang Pak, dia sudah ngomongin, saya Pak, Bapak tinggal sabar meninggal, Bapak masuk surga nih. Ini sekarang cobaan Allah yang sedang datang Pak. Itu adalah sesuatu nikmat yang besar kepada Bapak. Karena dengan cara seperti ini Bapak dalam ketaatan Allah. Mungkin kalau Bapak diberikan lebih daripada ini, mungkin Bapak lebih susah. Nanti akhirnya susah, lupa dengan Allah. Sekarang Bapak masih mau mampir sholat. Bapak masih mau mengingat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Maka itu sebuah nikmat, syukurilah. Saya melihat subhanallah, Allah kayak perlihatkan lagi saya. Nih lihat nih, ingat Khalid, ini ada orang yang lebih susah. Saya bersyukur terus sepanjang jalan. Alhamdulillah Allah masih kasih saya bisa jalan, bisa normal, saya masih bisa punya pendapatan, masih bisa biaya keluarga, istri, anak saya. Alhamdulillah dan berusaha dari rezeki halal. Jadi coba lihat orang yang lebih susah teman-teman. Banyak sekali gitu kan. Kita kalau masuk di gang-gang di Indonesia ini, saya berapa kali masuk di kampung Melayu, di beberapa gang,
jalan waktu itu ada mau azan, saya antar istri saya ke Hermina di rumah sakit waktu itu. Kemudian saya masuk cari mana masjidnya di sini. Oh di belakang lewat gang-gang, masuk gang. Rumah-rumah orang berdempet-dempetan semua. Ada orang yang buat, bapak-bapak lagi buat gorengan, jual gorengan di depan rumahnya. Saya lihat mungkin ya modalnya mungkin 70.000, 100.000 gitu kan modalnya. Kemudian dia jual di tangga-tangganya, datang beli, bayar 1.000, untung 100 rupiah, 200 rupiah. Seperti itulah. Dan hidup, orang-orang hidup. Azan mereka ke masjid, sholat. Dengan bahagia, pulang ke rumah, pakai sendal jepit. Masya Allah, enak hidupnya tuh. Gitu kan? Dan ingat teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, bukan saya larang antum menjadi orang kaya. Kalau Allah lagi bukakan, alhamdulillah. Apalagi kalau bisa diikuti dengan ilmu. Tapi kata Nabi SAW, mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Memang orang susah. Jadi kalau antum lagi dicoba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikmatin cobaan itu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang terbaik buat kita. Dan ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, tentunya bisa dihubungkan dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini.